Halo Gitaris, selamat datang kembali di channel Hobi Kidal. Di video kali ini aku ditemani oleh Neville. Kayaknya ini pertama kali aku berpasangan dengan Neville deh. Neville ini masih kelas, gak tahu kelas berapa, tapi masih SMA soalnya dia datang pakai seragam SMA. Mohon maaf kalau salah penulisan namanya ya. Aku kira Neville ya nulisnya kayak gitu atau mungkin pakai Neville. Aku gak tahu karena aku nggak tanya. Yang aku amati dari Neville sebenarnya pukulannya cukup keras. Dia mengandalkan pakai volley. Cuman sayangnya nggak ngandalin ayunan lengan. Kalian amati gerakannya Neville ya. Di sini dia itu mau mukul keras tapi lengannya statis cuman di bawah sampai situ aja, terus pergelangannya dipejutkan dengan keras. Terus yang di sini juga dia itu drop shot tapi ditahan di tengah terus pakai pergelangan aja. Ya masuk sih. Cuman kadang-kadang enggak. Nah, ini lagi dia pakai pergelangan aja tapi sikunya itu masih ditekuk. Nanti kalian coba amati kalau aku melakukan pukulannya. Aku lebih banyak lengannya itu hampir lurus tapi masih ada tekukan. Kalau lurus banget itu nanti nggak ada tenaganya. Tapi ada sedikit menekuk, kira-kira sudutnya 160 atau 170 derajat lah. Tapi ini untuk kalau drive dari samping ya. Kalau bolanya itu ada di badan terus ketinggiannya di sekitar ketinggian net atau lebih tinggi dikit. Cuman kalau yang lurus itu mungkin gerakan kayak ngelob atau smash itu ya mungkin nggak sampai 180 derajat lurus banget ya, tapi sekitar 170-175 derajat untuk gerakan nyemes. Tapi kalau untuk gerakan yang kita ngambilnya itu di bawah atau sama atau di bawah ketinggian net, itu sebaiknya kita ngayun lengan. Terus sudutnya dari siku itu jangan sampai terlalu tajam, jangan sampai 90 derajat gitu ya. Itu enggak ada tenaganya nanti. Jadi kita maunya itu agak lebih landai atau lebih datar, jadi sekitar 160-170 derajat itu mukulnya lebih enak. Nanti kalau mau dibantu sama voles, setelah ngayun baru waktu mukul itu kita bantu sama voles. Voles itu pergelangan tangan ya, atau wrist kalau bahasa Inggris. Nah, karena di video ini aku ingin bahas mengenai seberapa pentingnya badminton itu pakai voles. Ya menurutku cukup penting. Tempo hari aku ketemu sama coach atau teacher, guru dari salah satu sekolah SMA di Malang ya, aku gak mau sebutin namanya ya. Waktu aku tanya-tanya apa di sekolah ini ada pelajaran badminton, katanya ada tapi enggak, maksudnya enggak full satu semester gitu. Jadi ada beberapa olahraga yang diperkenalkan untuk murid-murid. Terus waktu aku singgung mengenai badminton, dia mengatakan kalau di badminton itu yang diutamakan adalah melatih wrist atau volley, atau kalau bahasa Indonesianya ya pergelangan tangan ya. Walaupun ini menurut pribadi ya, menurutku pribadi, walaupun memang cukup penting sih wrist itu dalam badminton, karena beberapa kali waktu aku di training juga sama coachnya diingatkan untuk pakai volley-nya, terutama kalau nyemes.
Nah, waktu aku dulu kan nggak ada YouTube ya, tapi sekarang kalau aku lihat di YouTube, ternyata banyak sekali teknik-teknik smash itu ya mungkin masih pakai uris tapi nggak terlalu banyak. Salah satunya memang teknik smashnya itu ada yang pakai uris, terus ada yang full swing. Jadi di itu termasuk dari swing lengan sampai badannya ikut muter ya. Tapi dia nggak bilang kalau harus pakai wrist. Jadi wristnya itu nggak diturunin untuk nyemes. Jadi mereka bilangnya mengandalkan ini apa grip. Jadi di badminton itu ini juga aku baru tahu sih waktu dulu aku training itu nggak tahu, nggak dikasih tahu. Tapi waktu aku lihat di YouTube-nya orang itu grip raket itu kita harusnya megang itu jangan terlalu kaku atau digenggam, tapi harus loose atau apa ringan, cuman disentuh aja. Makanya aku lihat banyak atlet yang sering menjatuhkan raketnya karena memang megangnya itu kayak kita megang apa ya, megang squishy. Jadi pegangan raket itu nggak bisa digenggam gitu, jadi cuma disentuh atau dipegang secara ringan, atau kalau bahasa Inggrisnya loose, atau bahasa Indonesia apa ya, lepas enggak ya, enggak lepas soalnya kan dipegang, pokoknya megangnya itu ringan lah. Terus waktu melakukan pukulan baru diremas. Nah, itu ada salah satu teknik yaitu yang diremas itu. Nah, itu kalau diremas sih aku waktu praktekkan itu juga mengandalkan wrist dikit, tapi nggak banyak banget seperti yang direkomendasikan oleh coachku yang terdahulu. Tapi kalau kita bicara smash ya, itu kadang-kadang waktu kita posisinya nggak seberapa enak, bolanya itu udah di atas kita, ya otomatis kita cuman bisa nyemes pakai volley atau pergelangan. Kalau full swing udah nggak mungkin, karena full swingnya pasti kalau bolanya udah di atas kepala atau jam 11 itu, kalau kita full swing berarti itu gerakannya ngelob, bukan nurunin bola. Lalu untuk defense apakah pakai pergelangan tangan? Ya mungkin dikit ya, tergantung sudutnya kita mau atur kemana. Aku lihat anak-anak itu yang belajaran, khususnya yang anak-anak yang masih muda ini, kalau di smash itu mengembalikannya cuman di lob-lob terus. Tapi jarang banget yang di cuma di blok atau dikembalikan lurus drive ya, setengah drive itu. Ya mungkin kalau pakai volley kita bisa ngasihnya defense lob, tapi kalau nggak pakai volley defense-nya bakal nanggung. Jadi kembali lagi ke topik seberapa penting volley dalam badminton, karena aku kira kalau kita main tenis pakai volley itu ya, ini aku perbandingkan sama tenis soalnya sama-sama pakai raket ya. Kalau aku lihat dulu juga pernah main tenis ya, aku cuma belajar sebentar, tapi itu kalau kita pakai pergelangan tangan seperti badminton ya otomatis sakit. Itu berat banget soalnya raket tenisnya. Tapi kalau badminton mungkin lebih dianjurkan untuk pakai wrist atau pakai volley. Itu jadi jawabannya adalah penting pakai volley dan ngelatih volley untuk badminton. Itu juga bisa digunakan untuk gerakan tipu-tipu juga. Kita mau ngambil kayak net gitu, ternyata kita kasih ke belakang, ya itu harus ngandalin volley. Soalnya kan udah nggak punya timing untuk
ngayun raket lagi atau ngayun lengan udah nggak ada, soalnya bolanya udah deket. Jadi kita cuman mengandalkan volley. Kadang-kadang kalau kita mau bolanya cepet nukik tajam tapi nggak seberapa kenceng atau nggak seberapa keras, kita juga nambahin pakai volley sedikit. Itu biasanya kalau bolanya tanggung sih. Kalau bolanya sama lawan dikasih setengah, terus kita bisa colong atau serobot, terus kasih smash silang ke arah deketnya net. Itu pakai volley. Nah kalau kita volley-nya keras atau banyak latihan volley, itu pasti kayak kondisi seperti itu nyemesnya itu bisa kenceng, jadi lawannya bisa langsung mati. Walaupun memang volley itu penting dan bahkan bisa dibilang sangat penting, tapi nggak semua pukulan menurutku harus dikasih volley. Contohnya kayak backhand ya, waktu bolanya itu berada di atas ketinggian net, terus kita pakai backhand, itu backhand ngelop ya. Ada yang backhandnya pakai volley. Waktu aku lihat atau tanya temenku yang menurutku backhandnya lumayan bagus, itu aku tanya, apa kamu pakai volley? Oh iya, aku pakai volley. Jadi dia ngandalin kekuatan volley. Jadi posisinya itu lengannya udah dibawa ke atas sebelum bolanya itu tiba. Lalu dia ngambilnya pakai volley, mukulnya pakai volley. Tapi ada teknik lain yang aku lihat di YouTube juga. Ini bukan teknik abal-abal ya. Coachnya itu juga lumayan sih aku kira mainnya. Dan coach beneran sih, pelatihnya atlet. Itu kalau ngambil backhand lob, dia nggak ngandalin volley, tapi pakai ayunan lengan. Jadi sikunya itu dari bawah kayak kalau bahasa Jawanya itu dikempit. Jadi nempel sama dada gitu, terus dibuka kayak burung mau terbang, terus dilempar. Jadi kayak slingshot tuh kayak ketapel. Jadi lengannya, sikunya itu dilempit, terus dibuka, terus dilempar. Itu tekniknya seperti itu. Nah, kalau pakai teknik itu mungkin bisa ditambahin volley sedikit. Ini dua versi ya. Jadi yang pertama itu kita cuma ngandelin volley aja, lengannya udah ready di atas, terus kita pukulnya pakai volley. Yang kedua itu kita timingnya harus pakai lengan dulu, terus dibuka dan dipukul. Nah itu kan ngandalin semua otot yang ada gitu. Masalah kualitas atau hasil yang dihasilkan dari kedua teknik itu tergantung otot kita. Kalau mungkin volley-nya nggak seberapa kuat, ya kita pakai cara yang kedua. Tapi kalau volley-nya udah kuat, kita pakai cara yang pertama. Waktu aku tanya ke coach lain, itu kalau bolanya, ini yang sulit sebenarnya backhand itu ya bukan yang lob, tapi yang udah hampir nyentuh lantai dan posisi kita itu udah nggak enak gitu. Apalagi kalau serong misalkan kita dari jaga tengah terus mau ngambil ke belakang dan bolanya udah deket lantai, itu biasanya kita mengembalikannya kan cuman ke net aja, atau net lurus atau net ke tengah lapangannya lawan. Atau kalau mau di lob kayak atlet-atlet, itu aku tanya ke coach, katanya itu harus latihan volley yang backhand, itu harus dilatih, harus super kuat. Gak peduli kamu gripnya itu pakai seperti apa, yang pasti bukan gripnya untuk ngetap di net ya. Kalau
yang thumb grip itu membawa kok yang ke belakang nggak bisa, soalnya tangannya kan kunci, tapi jempolnya harus ditaruh di sebelah raket, di gripnya, atau paling enggak di bevel grip. Terus kalau bisa sampai ke belakang, yaitu harus latihan wrist atau latihan voles pakai beban. Jadi masalah backhandmu nggak bisa kenceng atau nggak bisa ngelop sampai belakang, itu bukan karena masalah teknik gripnya. Kadang-kadang kan yang di YouTube itu ngasih tutorial-tutorial backhand caranya bagaimana. Terus udah dikasih tahu cara-caranya, tekniknya seperti itu, gripnya seperti apa. Terus kalian coba masih tetap nggak bisa keras ke belakang, ya itu bukan salah coachnya atau salah tekniknya ya. Aku di sini udah bagikan ada 2 macam cara atau 2 macam teknik yang aku sendiri juga belajar dari beberapa channel YouTube. Waktu aku praktekkan nggak ada bedanya, backhandnya juga kadang-kadang kalau kita posisinya nggak enak pasti nanggung, tapi kalau posisinya enak dan kita memang harus niat ya. Kalau mau ngambil backhand tuh nggak sekedar cuma naruh bola seperti kita ngasih lob biasa. Tapi kalau ngelob biasa itu, kalau buat aku ya, aku udah effortless, jadi nggak ngeluarin tenaga banyak-banyak kalau aku ngelob. Tapi kalau backhand itu kalau aku nggak ngeluarin tenaga, itu hasilnya akan nanggung. Jadi memang harus dipaksa waktu timingnya mukul, kita harus maksa untuk mukul lebih keras. Kalau enggak pasti nanggung. Nah itu kalau kita mau effortless di backhand tuh kayak gampang banget gitu ya. Kadang kan kita lihat ada orang yang main dikit-dikit pakai backhand, terus kayaknya kok enak banget, kok gampang banget ya. Itu karena volesnya memang udah kuat, lengannya udah kuat. Tapi kalau yang belum kuat ya memang harus ngeluarin tenaga untuk bisa sampai ke belakang. Seberapa besar ayunanmu itu malah nggak tambah ke belakang backhandnya, tapi pakai gerakan kayak pecut, jadi berhenti, nggak diikuti ayunan lengannya, itu malah lebih keras. Ya aku nggak ngerti kenapa kok bisa begitu, padahal kalau secara ini logika harusnya yang diayun sampai full swing itu kan lebih keras, tapi kok ini cuman diberhentikan di tengah kayak ditahan gitu kok bisa lebih keras. Nah itu ada alasannya juga. Kalian pernah lihat Palu nggak? Kalau kalian jalan-jalan ke ini ya, yang aku tahu toko yang lengkap yang ada palu yang seperti itu namanya Ace Hardware atau Crispo, toko Crispo yang jual merek Crispo pokoknya. Itu dia punya palu yang terbuat dari fiber atau plastik gitu ya. Dalamnya itu ada pasirnya. Ya mungkin bukan pasir ya dalamnya, tapi kayak biji besi, jadi gotri atau bola-bola besi kecil-kecil gitu ya. Waktu aku kocok palunya itu kedengeran kalau di dalamnya itu ada sesuatu, ada kayak pasirnya gitu. Nah waktu aku lihat di Google, ini palu kok kayak gini, apa fungsinya? Jadi fungsinya pakai palu seperti itu, kita biasanya yang di palu itu kayu ya. Jadi fungsinya biar pakunya itu bisa masuk tapi nggak sampai melukai kayunya. Kalau kita pakai hammer atau palu yang besi, itu kan khawatirnya kayunya juga ikut rusak. Dan kadang-kadang kalau tukang kayu itu
makunya itu belum tentu pakai paku besi, tapi pakai paku modelnya itu kayak kayu, ya memang terbuat dari kayu. Namanya itu dowel. Nah, itu kalau kita pakai palu yang besi, biasanya dowelnya itu juga ikut berubah bentuk. Makanya kita pakai palu yang dead blow ya. Fungsinya mirip-mirip kayak palu yang terbuat dari karet ya. Tapi yang ini dalamnya itu ada kayak pasirnya dan tentu udah beda banget itu. Eh, secara fisika mungkin beda banget. Nah itu gerakannya itu mirip sama gerakan kalau kita waktu mukul pakai gerakan backhand tapi yang ditahan. Atau kalau nggak backhand kadang-kadang drive atau smash itu juga pakai gerakannya seperti itu juga bisa. Jadi ke depan ya, forehand shot itu kita mukul tapi ditahan. Habis mukul terus ditahan. Nah itu juga pakai pergelangan yang gripnya diremas itu juga bisa. Tapi kayak dalamnya itu eh, apa ada energi yang 2 kali lipat itu bisa ke depan atau akhirnya tersalurkan ke shuttlecock. Jadi bisa jatuhnya itu lebih keras sih menurutku ya. Aku kan nggak ngukur. Tapi menurutku jatuhnya itu lebih keras dan nggak ngorbanin kepresisian. Kadang-kadang kita kalau full swing itu hasilnya nanti kayak kemarin tuh aku di smash Valen. Kena padahal aku itu boloan sama Valen tapi kena smash punggungku. Itu karena dia pakai full swing. Jadinya nggak akurat. Dan seringkali Valen tuh kalau nyemes nyangkut di net. Kalau nggak nyangkut di net, nyangkut di punggung atau kepala pasangannya yang jaga depan. Ya intinya kalau pakai full swing itu akurasinya itu berkurang. Tapi kalau pakai yang di stop itu lebih akurasi karena kadang-kadang ada bola yang udah turun di ketinggian net sebelum turun lebih jauh, kita pakai teknik yang seperti itu. Jadi nggak di full swing. Tapi kalau maksa full swing, maksudnya full swing itu lengannya ikut mukul sampai diikuti ya. Itu biasanya nyangkut. Terus kita kalau kalian kurang jelas, mungkin bisa mengamati orang yang main dart. Kalau kalian pernah main dart, itu kan mata dartnya atau panahnya itu kalian lempar. Nah ini mungkin ada beberapa orang yang ngelemparnya itu kayak ngelempar bola ya. Jadi dilempar sampai lengannya itu ngikuti ke depan. Kalau kalian dulu mungkin di SD pernah belajar main kasti, itu bolanya kan dilempar sampai ke depan. Lengannya juga ikut. Tapi kalau main dart, setauku kalau pakai cara yang seperti itu biasanya nggak akurat. Dan kebanyakan atlet dart itu mainnya cuman dipegang pakai 2 jari ya, jempol sama telunjuk. Terus dilempar tapi posisi tangannya itu setelah melepaskan panah itu berhenti. Nah kira-kiranya itu seperti ini. Jadi kan lengannya orang itu nggak sampai diayun sampai ke bawah. Tapi kalau kita lihat cara mukulnya Neville, itu kan dia tambahin pakai volley. Hasilnya kebanyakan nyangkut atau out. Jadi bukan seperti itu ya. Kalau kita mau memang memanfaatkan volley, itu memang pakai volley. Cuman cara penerapannya itu kita harus lebih detail lagi untuk mempelajarinya.
Nah, di sini Neville berhasil melakukan pukulan yang masuk dan tajam ya. Itu dia pakai volley gak apa-apa soalnya mukulnya di atas garis net. Malah kalau gak pakai volley mungkin bisa out. Nah, kalau di video kita mungkin nggak seberapa kelihatan ya, karena nggak detail. Tapi secara detailnya kalau kita mau mengamati benar-benar tangannya atlet itu megang raketnya itu loose, terus waktu mukul kayak Neville tadi dia tangkep atau diremas. Itu nanti hasilnya kayak hammer yang dead blow itu. Jadi dipukul waktu titik pukulnya itu sekalian diremas. Kalau mau ditambahi volley sedikit biar ngatur ketajaman smashnya ya, itu boleh. Tapi kalau kita nggak pakai cara yang seperti diremas itu, tapi cuman mengandalkan polos aja. Nanti kalau polosnya terlalu tajam atau terlalu banyak dipakai, malah nyangkut di net. Terlalu tajam soal. Oke guys, jadi gitu aja cerita-cerita dari aku. Untuk menjawab pertanyaan apakah main badminton itu perlu melatih voles, ya aku jawab perlu banget. Cuman yang perlu kalian ingat juga, kita harus tahu teknik yang lainnya yang menyertai cara pakai volesnya. Nggak semua dikasih voles cuman raw ya atau mentahan pakai voles aja, itu biasanya nggak kuat, kecuali kalau kalian memang latihan volesnya super super intensif ya. Tapi kalau cuman main-main biasa, kalian juga harus bantu dengan gripping digenggam yang diremas, itu gripnya diremas juga dibantu oleh ayunan lengan. Terus yang perlu diamati juga sudutnya lengan itu seberapa dan keluar dari badannya seberapa. Kalau terlalu lebar kita juga biasanya kurang keras. Tapi kadang-kadang walaupun kurang keras kan kita main badminton tuh juga ada main yang lembut kan. Kalau kita jaga di depan mau ngasihnya juga kita main yang lembut, itu nggak apa-apa. Jadi sebenarnya nggak ada aturan yang pasti, tergantung situasi dan kalian ingin nempatin kemana. Kalau mau nempatin yang soft ya dibuka lengannya nggak apa-apa. Tapi kalau kepingin mukulnya keras, tajam dan nggak nyangkut, yaitu sebaiknya buka lengan atau buka sikunya itu jangan terlalu jauh-jauh dari badan. Oke, gitu aja sih masukan atau tips-tips dari aku. Sampai jumpa di video berikutnya. Sementara itu silakan menikmati permainan ini sampai selesai. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah.